Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Saya Mustahik, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Unit Kerja STN 2 Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas koneksi antar materi dalam modul 1.1. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan diri saya dalam 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak menggunakan ceramah sehingga murid saya hanya diam dan memperhatikan. Yang kedua, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan ketika mengikuti pembelajaran ada beberapa siswa saya yang terlihat lesu dan kurang bersemangat, sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam pembelajaran. Pembelajaran itu pun menjadi tidak bermakna, tidak berkesan, dan tidak menyenangkan bagi murid. Di samping itu, saya sering bertanya kepada murid, apakah ada pertanyaan? Tapi mereka hanya diam. Dan yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran monoton tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik murid di kelas. Selanjutnya yang keempat, pembelajaran berfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu. Pendidikan bukan hanya mengajarkan pengetahuan, melainkan ada aspek lain yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran, yaitu aspek afektif dan aspek psikomotorik, sehingga anak bisa mengembangkan segenap potensi yang ada pada dirinya secara optimal. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang merubah pemikiran saya diantaranya adalah yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid merupakan proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak tentunya terlahir beda. Setiap individunya mereka memiliki keunikan masing-masing.
Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong saya tentu harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan untuk sumber belajar murid. Murid bebas untuk memilih sumber belajar apa yang akan mereka gunakan untuk belajar. Dari sini, saya merubah pemikiran dari menuntut menjadi penuntun. Selanjutnya, yang merubah perilaku saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Di antaranya, yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, memberi kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan? Lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang saya terapkan agar pembelajaran di kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka dapat pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Berikan kebebasan kepada murid bereksplorasi dalam menentukan belajar baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada murid supaya mereka menjadi pribadi yang baik. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian tetap terbuka dengan zaman yang ada, tetapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks budaya yang ada. Yang keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Karena kodrat anak adalah bermain, dan saya mengintegrasikan pembelajaran di kelas dengan bermain. Kesimpulannya, dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep AMONG, yaitu memberi teladan, membangun motivasi, dan memberikan dorongan. Perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan.